Halo, assalamualaikum. Selamat malam, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Hari Senin, 24 Agustus 2020. Hari Senin biasanya adalah hari di mana penuh dengan aktivitas, penuh dengan stres, penuh dengan beban kerja yang tertinggal ketika hari Sabtu dan Minggu kemarin. Saya doakan Anda hidupnya selalu bahagia. Hidupnya selalu penuh kebaikan, hidupnya selalu penuh dengan kedamaian, dan tentunya hidupnya penuh dengan keberlimpahan. Hari Senin ini saya libur. Jadi kalau yang lain itu Senin masuk saya libur. Libur itu artinya saya di rumah. Saya di rumah, tidak ngapa-ngapain. Pagi main sama Ami, tadi saya nemenin Ami sekolah online. Dari pagi dia belajar apa tadi ya? Oh, dia belajar bahasa Inggris, kemudian belajar musik, belajar mencari bentuk-bentuk. Jadi seharian ini tadi saya nemeni Ami sekolah online karena saya sengaja mengosongkan jadwal kelas AMC-nya untuk hari ini. Ke kantor juga saya tidak ke sana gitu ya. Saya kerjakan dari rumah, kemudian di kampus juga masih libur, sehingga memang tidak ada aktivitas ke kampus. Sehingga hari ini saya libur, jadi libur di rumah dan menikmati tidur siang tadi. Tidur siang jam berapa tadi ya? Saya tidur jam 1, kemudian sampai jam 4. Nah, semua hari, semua waktu memang adalah harus kita atur, harus kita jalani, dan kita harus ingat bahwa tubuh kita juga butuh istirahat. Tubuh kita juga butuh waktu untuk dia berdiam diri, waktu untuk dia tidak aktivitas apapun. Makanya kita perlu yang namanya tidur malam, tidur siang, dan kita perlu juga untuk mengambil libur, mengosongkan. Jadi meskipun jadwal saya padat, kelas AMC-nya, kantor, dan yang lainnya, saya selalu mengeplot waktu untuk saya libur. Libur artinya tidak beraktivitas. Meskipun saya setiap hari juga menganggap itu libur, karena ketika saya bertemu orang itu saya anggapnya itu sebagai holiday. Saya ke kantor juga saya anggapnya liburan, saya kelas MC saya juga anggapnya liburan karena sambil tawa-ketawa. Jadi kalau Anda di kelas MC maupun yang offline atau online, saya pasti banyak ketawanya, saya pasti banyak happy-nya, karena memang saya anggapnya itu adalah juga seliburan. Jadi sebetulnya apapun itu kalau kita jalani dengan senang, dengan liburan, dengan persepsi yang nyaman, persepsi yang baik, pasti diri kita nyaman mengerjakannya. Tapi tetap fisik butuh saturasi, fisik butuh istirahat, fisik butuh berdiam diri, fisik butuh off sejenak. Nah, itulah pentingnya pentingnya Anda untuk membiarkan tubuhnya tidur, membiarkan tubuhnya untuk berdiam diri gitu ya. Malas-malasan, boleh kok malas-malasan, itu baik. Jadi jangan ada yang bilang malas-malasan itu jelek gitu ya. Malas-malasan juga bisa dibuat baik. Kalau sudah selebihnya sudah rajin, sudah ini ya boleh dong malas-malas kali-kali gitu ya. It's okay, itu adalah bentuk dari kita balancing, kita menyeimbangkan tubuh, menyeimbangkan pikiran supaya semuanya terjaga dengan baik. Tubuh yang sehat itu adalah tubuh yang terpenuhi semua haknya, terpenuhi semua yang dia butuhkan. Butuh makanan yang sehat, butuh pikiran yang sehat, butuh pikiran yang positif, butuh istirahat yang cukup, butuh tempat yang nyaman, butuh pakaian yang bagus. Itu adalah hak-hak tubuh yang harus dipenuhi. Butuh melihat keindahan, butuh mendengar kebaikan, butuh menjalani dengan kedamaian. Itu hak tubuh. Ketika hak tubuh itu sudah dikerjakan, pasti hidupnya nyaman, pasti hidupnya selalu penuh dengan kebahagiaan.
ketika ada orang hidupnya tidak nyaman, kemudian sakit, itu pasti ada hak tubuh yang dilanggar, ada hak tubuh yang tidak diberikan. Kalau bahasa saya, tubuhnya ngambek gitu ya. Tubuhnya ngambek sehingga muncullah yang dinamakan tidak enak badan. Tapi kalau kita sudah berikan hak tubuh kita dengan baik, dengan nyaman, dengan betul, maka pasti tubuhnya selalu baik dan tubuhnya selalu membantu untuk menciptakan kehidupan yang penuh kesuksesan. Percaya deh. Sampai malam tadi, malam saya sedikit membuka-buka materi untuk majalah sugesti di edisi bulan ini Agustus gitu ya. Saya mencoba mencari materinya. Mungkin 2 hari 3 hari lagi sudah bisa keluar. Jadi Anda bisa baca majalah sugesti itu di kekuatansugesti.com. Saya sudah berikan setiap bulan majalah-majalah yang itu terisi dari kumpulan-kumpulan artikel tentang tema-tema yang sesuai dengan bulannya. Anda bisa dapat gratis, Anda bisa download, Anda bisa baca, dan mungkin Anda bisa share ke banyak orang. Jadi majalah sugesti memang saya buat untuk Anda supaya mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu melalui banyak artikel yang ada di majalah sugesti itu. Ketika malam saya buat video ini sudah jam berapa ini ya? Sudah jam 10.30. Di ruang depan saya hanya mendengar suara jangkrik. Hanya ada suara kata gitu ya keluar. Dan sepi sekali. Jam 10.15 sudah sepi. Mungkin kalau di luar sana di mall mungkin masih ramai ya, atau di jalan besar, tapi di sekitar rumah saya sudah sepi. Dalam keheningan, dalam kesepian, disitulah sebetulnya kita bisa melakukan introspeksi, kita bisa melakukan evaluasi diri, kita bisa juga ngobrol dengan Tuhannya. Kesepian, keheningan itu adalah waktu yang sangat bagus untuk kita sibuk ke dalam, sibuk meditasi. Meditasi bukan hanya aktivitas duduk diam bersila, meditasi adalah aktivitas untuk melakukan evaluasi diri. Jadi ketika ada orang yang mengatakan meditasi itu hanya duduk diam bersila, itu kurang tepat. Kenapa? Yang namanya meditasi adalah aktivitas pikiran, sehingga bisa bentuk apapun duduknya, bisa sambil duduk di meja, sambil ngopi-ngopi, sambil ngeteh, tapi sambil melakukan evaluasi, sambil melakukan perbaikan-perbaikan diri. Itu memang secara ilmiahnya lebih nyaman ketika kondisi tenang, kondisi nyaman, kondisi sepi gitu ya. Jadi semua orang pasti pernah mengalami situasi keheningan, kesepian. Itu bisa malam gitu ya. Dan Anda bisa luangkan waktu itu untuk evaluasi diri. Di saat semua orang sedang tidur, Anda bangun. Di saat semua orang sedang terlelap tidurnya, Anda bangun. Anda ngobrol dengan Tuhan. Anda kenali dirinya, kenali Tuhannya. Dan Anda bisa evaluasi semua program di kepala Anda. Anda bisa evaluasi kesalahan-kesalahan di diri Anda. Berani mengevaluasi, berani menyadari kesalahan, dan berani untuk menggunakan pikiran dengan benar. Berikan hak tubuh Anda, berikan hak tubuh untuk istirahat, hak tubuh untuk malas-malasan, hak tubuh untuk tidur dengan nyaman. Jadi ingat, tubuh itu diberikan Tuhan kepada Anda untuk membantu Anda. Kalau sudah dia membantu dari pagi sampai sore sampai malam, membantu seminggu full, maka berikan waktu istirahatnya. Berikan waktu tubuhnya untuk malas-malasan, untuk santai. Terima kasih, selamat malam, salam dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.